Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam talk show kita hari ini yang bertajuk ASN Berakhlak, Menembus Penghambat Menjadi Teladan. Kita akan membahas berbagai tantangan dan solusi dalam membangun budaya kerja berakhlak dalam tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional. Bersama saya, Marsha dari Biro Umum, dan dua narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Afrian dari Inspektorat Utama dan Banila dari Biro Perencanaan. Kita mulai langsung saja ya ke diskusinya. Nah, Mas Afrian, dari pengalamanmu di Inspektorat Utama, apa sih tantangan paling nyata dalam penerapan nilai berakhlak? Oke, sebelumnya terima kasih ya Mbak Marsha telah memberikan kesempatan saya untuk menjawab ya di sini. Tantangan yang nyata ya di Inspektorat Utama. Kalau dari yang saya lihat itu lebih ke arah kurangnya pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai berakhlak ya Mbak. Karena kemarin saya sempat baca nih hasil survei dari LSI tahun 2023. Itu hanya ada sekitar 43% ASN yang mampu menyebutkan minimal 4 saja dari total 7 nilai dari berakhlak dengan baik dan benar. Nah, masalahnya nih, itu kan sama aja menunjukkan bahwa internalisasi nilai masih sangat lemah dan belum menyentuh sampai ke perubahan perilaku sehari-harinya. Seperti itu, Mbak Marsha. Nah, kalau pendapat dari Mbak Nila gimana nih? Yang dikatakan sama Mas Afran itu saya juga setuju. Tapi kita juga jangan lupa adanya resistensi budaya birokrasi yang lama itu juga bisa menjadi kendala loh. Karena ada semacam zona nyaman gitu ya, di mana ASN ini cenderung pasif, lambat merespon, dan kurang terbuka terhadap inovasi gitu. Ditambah lagi ketika pimpinannya tidak bisa menjadi role model yang baik atas cerminan nilai berakhlak itu sendiri gitu. Jadi bahannya itu semakin hilang arah gitu ya. Kita bisa lihat data ini dari Kemenpan RB pada tahun 2022 yang menyebutkan bahwasannya ASN ini sebanyak 38% memiliki kekurangan keteladanan dari pimpinan gitu. Jadi sebagai alasan utama juga bagaimana budaya kerja itu tidak bisa berlangsung dan berkembang dengan baik gitu ya Kak. KPK benar ya melakukan pencegahan agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 10 orang ASN. Nah, apakah sistem birokrasi juga mempersulit ASN untuk menunjukkan sikap profesionalnya? Kalau menurut saya sih sangat berpengaruh ya untuk menunjukkan sikap profesional karena digitalisasi sendiri itu kalau misalkan dia belum merata itu justru membuat beban administratif yang dirasakan oleh pegawai itu jadi tinggi gitu karena ASN jadi lebih sibuk untuk ngurus proses daripada mikirin hasil yang akibatnya ya nilai-nilai dari berakhlak itu jadi kurang terrealisasi. Padahal kita tahu sendiri nih bahwa sebenarnya berakhlak itu menuntut kita untuk dapat lebih adaptif dan berorientasi pada hasil nyata, Mbak. Nah, berarti bagaimana sih caranya kita untuk menyelesaikan gitu atau menembus penghambat-penghambat ini tuh gimana ya?
Oke, jadi Kak, kalau menurut saya itu solusi utamanya adalah pembiasaan perilaku gitu ya. Seperti yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan ini, jadi mereka itu membuat program Integrated Talks di mana forum tersebut adalah berisikan tentang, jadi setiap minggu itu mereka membahas satu dari nilai berakhlak gitu, dan dampaknya itu sangatlah nyata gitu dalam membentuk budaya integritas gitu. Nah, betul tuh, saya setuju banget sama yang dikatakan sama Mbak Nila ya. Tapi selain itu kita juga harus ada sistem penghargaan berbasis perilaku nggak sih? Ya kayak misalnya ASN yang menunjukkan pelayanan yang prima dan mereka dapat berkolaborasi dengan baik, itu kayak diberi penghargaan formal gitu. Jadi bisa juga kayak dikasih titel nih, bisa dalam bentuk ASN inspiratif setiap bulan. Yang mana di sini menurut saya itu bisa menciptakan ekosistem yang positif. Jadi nggak hanya tentang semata-mata kompetitif gitu, Mbak. Dan juga menurut saya itu kalau di ASN itu kepemimpinannya itu juga harus ditata ulang sih. Karena ini ada studi dari McKinsey pada tahun 2021 yang menyebutkan bahwa 70% keberhasilan transformasi budaya organisasi itu ditentukan oleh pimpinan yang bisa menjadi role model dan bisa dijadikan sebagai perilaku yang teladan gitu. Jadi untuk kepala unit, direktur, dan pejabat itu benar-benar harus menerapkan perilaku berakhlak itu dalam kehidupan sehari-hari seperti integritas, akuntabilitas, loyalitas, dan lain sebagainya. Les diketahui menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK, sekaligus kuasa pengguna anggaran. Sedangkan HR merupakan bendahara pengeluaran pembantu. Sebelumnya, Kejari Sukabumi juga telah melakukan penggeledahan di kantor DLH pada 4 Juni 2025. Penggeledahan menyasar sejumlah ruangan seperti ruang kepala dinas, sekretaris dinas, dan kepala bidang persampahan. Wah, bener sih yang dibilang sama Mas Afrian dan Banila. Nah, terus tadi kan udah bahas soal kepemimpinan nih. Nah, kalau misalnya dari segi perannya teknologi itu gimana? Oke, peran teknologi ya. Kalau menurut saya pribadi, itu teknologi itu justru kunci sih, Mbak. Justru kuncinya itu ada di teknologi. Misalnya gini nih, di BNN kita punya sistem namanya si Antek. Itu sistem informasi ASN terintegrasi kinerja. Yang dimana sistemnya itu mengukur kerja ASN berbasiskan indikator akhlak. Nah, ini juga mendorong transparansi dan keterukuran. Jadi budaya kerja bisa dievaluasi secara lebih objektif, bukan sekedar subjektif saja. Saya pengen denger nih dari Mas Afrian sama Mbak Nila. Kira-kira apa sih yang menjadi ASN berakhlak bagi pribadi kalian masing? Oke, mungkin mulai dari saya dulu kali ya Mbak. Jadi menurut saya itu menjadi ASN yang berakhlak itu merupakan cerminan kepribadian gitu. Jadi di tempat kami di BNN itu kami membiasakan hal-hal yang sederhana seperti datang tepat waktu, menyapa dengan sopan apalagi dengan pimpinan dan rekan kerja gitu. Kemudian juga memberikan solusi dengan alasan juga kenapa hal tersebut tidak relevan dan lain macam sebagainya. Itu juga semua bentuk dari nilai berakhlak itu sendiri, yaitu akuntabilitas dan pelayanan. Nah, iya tuh, saya setuju juga bahwa perubahan itu nggak harus melulu langsung besar. Justru saya bangga menjadi bagian dari perubahan-perubahan kecil yang bermakna gitu. Kita dapat melayani masyarakat bukan untuk menjadi beban, tetapi sebagai panggilan. Dan dari nilai berakhlak itu memberikan kita arah moral bagi kami gitu dalam bekerja. Profesionalisme itu kalau tanpa akhlak ibaratnya kayak kosong. Tetapi kalau misalkan akhlak tanpa profesionalisme itu juga kayak nggak cukup. Jadi memang keduanya itu harus jalan beriringan gitu Mbak Marsha. Wah, luar biasa banget nih pendapatnya dari Mas Afrian sama Mbak Nila. Saya kira pesan-pesan tadi yang sudah disampaikan sama kedua narasumber itu bagus juga nih buat semua ASN di luar sana. Nah, Sobat ASN, membangun budaya berakhlak itu memang nggak mudah, tapi bukan berarti itu tidak mungkin.
Dengan pemahaman yang benar, keteladanan pemimpin, dan dukungan sistem yang mendukung, semua penghambat bisa teratasi. Jadi, mari terus menjadi ASN yang bangga melayani bangsa dengan penuh akhlak. Saya Marsha bersama Mas Afrian dan juga Mbak Nila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di talk show berikutnya. 4 orang tersangka yang ditetapkan yaitu RS selaku Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan pada BWS Provinsi Babel tahun 2023 sampai dengan sekarang. Nah, untuk tersangka kedua yaitu K selaku mantan kepala atau Kepala Satker Operasi dan Pemeliharaan pada BWS Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2022 sampai bulan Mei tahun 2023. 3 pelaku kasus korupsi proyek fiktif pengadaan barang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Ketiga pelaku proyek fiktif pengadaan barang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi ini berinisial AR, PS, dan AS. Ketiganya digiring tim penyidik unit Tipikor Polres Sukabumi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dari 3 pelaku, 2 orang merupakan ASN di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, sedangkan AS merupakan rekanan atau penyedia barang. Kejaksaan Negeri Aceh Barat menetapkan 5 ASN yang selama ini bekerja di Badan Pengelola Keuangan Daerah setempat. Penetapan tersangka terkait dugaan korupsi pada kegiatan pemberian insentif atas pemungutan pajak daerah di BPKD Aceh Barat tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022. Kenapa 5 orang ini dijadikan tersangka? Karena telah membayar insentif pemungutan pajak daerah Aceh Barat kepada orang-orang yang tidak berhak. Sekali lagi, kepada orang-orang yaitu pegawai dan THL yang tidak berhak untuk menerima insentif tersebut. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak berhak tersebut memang orang tidak bekerja dan tidak melakukan pemungutan. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa beberapa saksi dan ahli sehingga yakin terkait dengan alat bukti yang cukup. Diperkirakan sementara kerugian negara diprediksi mencapai 2 miliar lebih. Sementara pengembalian kerugian negara yang sudah dilakukan sebesar 600 juta rupiah dan masih di rekening penampungan. Dari Melabu Aceh Barat, Azhar, TVRI melaporkan.